tentang omset stokis ya, karena saya kan nggak boleh bicara omset pribadi, itu kan tidak etis, itu rahasia, cukup saya itu nggak apa-apa karena umum ya. Itu di mana selama 16 tahun itu ya, itu pada saat itu 16 tahun itu tidak pernah menembus angka 1M. Ya, menembus angka 1M. Tapi bulan kemarin, ya bukan tutup buku ini saya bilang, bulan kemarin itu di mana lain itu lagi pada tiarap ya, Anda lihat hotel ya aja hotel itu persen aja nggak ada yang datang. Saya ikut klub Mercy ya, ikut klub Mercy itu anggota Mercy IMI ya, IMI Ikatan Motor Indonesia. Klub Mercy itu untuk ke Bali ya, sampai hotel makan dibayar. Separah apa itu bisnis pariwisata di Bali? Ya, bukan itu aja ya. Saya juga ikut yang notabene komunitas double cabin yang notabene itu para pengusaha itu semuanya mengeluh, tidak ada yang bisnis apapun kecuali online, bisnis kesehatan itu semua tiarap, Justru di saat kondisi seperti ini, omset yang selama 16 tahun belum pernah tembus 1M, itu bulan kemarin, itu tembus 1M kemarin. 1M lebih dikit. Dan tutup buku sekarang, itu omset stokis saya 1,4M. Kebayang ya? Jadi justru bisnis-bisnis yang konvensional tiara, bisnis Tiansi ini luar biasa. Ini membuktikan, Anda bayang omset stokis seperti itu, gimana omset saya, gimana omset Pak Dede, ya kan? Luar biasa pasti, ya. Nah, justru makanya sekali lagi, ketika menghadapi pandemi seperti ini seperti apa? Menentukan, ya, di mana justru banyak sekali bisnis yang mengeluh. Nah, justru bisnis Tiansi ini kesehatan ini justru lagi booming. Nah, ketika lagi booming aja Anda bilang susah, gimana nggak lagi booming? Ya kan? Nah, balik lagi sekarang saya bilang, sikap. Bukan lahannya, tapi yang penting petaninya. Ya. Bagi seorang olahragawan, bagi seorang awam, beban itu kan menjadi sebuah beban. Yang pengen besarin otot itu dia cari beban ya, sebisa mungkin beban yang berat dia cari, justru cari beban ya. Di tengah kondisi seperti ini justru Anda harusnya punya mana ya. Saya ngomong tidak bukan ada beberapa cross line ya, karena satu kota ya. Stokis itu kan upline satu kota. Jadi saya juga melihat cross line itu belanjanya luar biasa ya. Itu zinc 20 30 ya. Terus sampai tadi tutup buku aja kalau nggak ditahan itu terus-terusan ya. Cuman ya kecapean akhirnya ditutup ya. Kalau nggak itu terus-terusan ya, apalagi sedang mengejar laptop sekarang ya. Sayangnya kita udah bisa kejar laptop lagi ya Pak Dede. Kalau masih kejar laptop, kita borong Pak. Ini main-main, set, bangun bahwa yang bukan rewardnya, karena ketika Anda mau cuman satu kali dapat ya, tapi yang pasif income-nya ini yang seumur hidup
dan bahkan bisa diwariskan. Kalau orang lihat kehidupan saya, pabrik, ya. Tapi lihat, ya, jaringan saya ini adalah aset yang seperti saya punya pabrik. Contoh, saya sekarang mau pensiun, saya bilang saya udah nggak mau jalanin Tiansi lah. Sekarang yang umur anak saya yang 7 tahun. Syaratnya saya seperti punya pabrik, punya kantor. Saya punya pabrik, punya kantor. Bisa nggak kira-kira diwariskan kepada anak saya yang masih 7 tahun? Atau kalau misalnya sudah besar, itu saya waris. Itu pun mereka sekolah dulu, harus istilahnya harus belajar membuat pabrik ini jalan, kantor ini jalan. Kalau enggak bisa hancur. Kalau mereka nggak bisa, ya, nggak bisa memanage. Tapi kalau jaringan, saya wariskan, mereka tinggal pilih mau jalanin terusin lagi atau tidak. Karena sudah ada yang namanya aset passive income. Nah, balik lagi saya ingatkan kepada Anda, ya, jangan kejar yang namanya reward. Ya. Anda pastikan kalau omset Anda besar, jalanin bisnis ini, asetnya. Sekarang saya tanya, Anda disuruh kejar Royal, kejar Crown, itu ngapain sih? Memang One Vision nggak ada kerjaan? Udah kejar Royal gitu ya, laptop gitu ya. Nih orang-orang yang jalanin bisnis ini, itu ketika baru ngejar, wah luar biasa ngejarnya ya, besar. Berarti mereka yang seperti ini, mereka belum mengerti konsep, otaknya otak karyawan. Ketika dikasih hadiah, baru ngejar. Reward ada atau tidak, itu Anda sebenarnya aset manusia yang tidak akan pernah habis. Ini yang penting. Cuma supaya Anda lebih semangat, ya. Tapi yang penting adalah asetnya ini, aset manusianya ini yang penting. Ya, jadi 3 kaki saya sudah diamond. Ya. Waktu awal-awal push mereka untuk jalan sulitnya setengah mati. Ya. Sekarang saya tanya, Pak Dede mau nggak? Oh, enggak. Berarti udah nggak usah jalanin lagi. Mau nggak? Enggak. Kalau saya tanya Pak Johan di Medan, Pak Johan berhenti, kira-kira mau nggak? Enggak. Saya bilang Pak Wiki di Pekanbaru, Diamond 1, kira-kira mau nggak? Diamond lah, Pak Sandi yang bintang 8, kaki keempat saya. Suruh berhenti, mau nggak? Nggak mau. Ya. Karena mereka sudah mengerti yang namanya aset. Aset manusia yang nggak pernah putus, nggak pernah habis. Ya. Nah, justru di saat seperti ini Anda harusnya punya sikap yang benar menjalankan bisnis ini. Ya. Sekarang saya mau 2 arah, kira-kira dari di sini ada yang mau ini nggak? Yang mau bertanya nggak? Saya mau meeting ini jangan dari saya aja. Saya nggak tahu, kalau nggak saya nggak tahu masalah Anda di mana gitu. Ya, silakan teman-teman, para bintang 7 terutama, bintang 7 Bob. Saya yakin masalahnya paling banyak. Ini ya, Anda jangan malu untuk bertanya, karena kalau malu Anda rugi sendiri, saya bilang. Ya, Anda tanya aja, tanya yang kalau bisa saya nggak bisa jawab. Karena belum pernah saya ada pertanyaan yang tidak pernah bisa saya jawab, kebanyakan bisa saya jawab. Ya, jadi teman-teman, ini kesempatan nih, kalau sama Pak Happy memang enak ngobrol. Ya,
Kalau gini loh, Pak Dede, soalnya kalau misalnya satu arah, itu apa bedanya sama Grand OP? Apa bedanya Nah, sama betul. CP meeting? Ya kan? Nggak ada bedanya. Ya kan? Cuman searah Anda dengerin aja ya. Tapi ini saya mau tahu sebenarnya apa yang paling Anda ragukan atau yang nggak ngerti. Bukan pertanyaan ya. Saya nggak mau, Pak, diabetes produk apa? Wah, itu Mbak, ke laut aja ya. nek gak ono gambarane mik berarti Gak ono, tinggal selama lele. itu. Kamera zoom ah. Siapa Gak itu? ono gambarane kok si Eh, kamera di anu mika. Gak ono gambarane mik lho. Dimut aja Pak Gak Dede. ono. Gak ono. Dimut aja Pak Dede. Siap. Nggak apa-apa. Oh, Itu itu wah, cita semangat. Mumpung ada Pak Happy. Pak Happy kan belum ngerti bahasa Jawa. itu Pak Happy, saya ada pertanyaan titipan. Boleh Pak Happy ya? Izin ya. silakan. Ya, lebih ke arah teman-teman sekarang itu ada dua kelompok Pak Happy. Ada yang jago selling, ada yang jago networking. Gitu. Nah, ini untuk mengawinkannya kadang-kadang kok begitu sepertinya ada kendala Ya. gitu. Yang jago selling disuruh recruiting, susahnya minta ampun. Yang recruiting diajarin selling juga sama. Padahal dua-duanya jago. Gimana ya Pak Happy? Ini pertanyaan titipan. Oke, berarti maksudnya yang selling, yang rekrut nggak ada yang gabungan ya? Maksudnya seperti itu. Ada tapi belum maksimal kan. Padahal kalau dua-duanya dikawinkan tuh luar biasa. Oke. Nah, ini memang masalah klasik ya. Dalam arti biasanya yang jago selling itu malas untuk rekrut. Kenapa? Karena mereka sudah merasa dapat bonus. Cukup lumayan. Dapat 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, nyaman ya. Nah, saya bilang kalau Anda mau selling, jangan masuk MLM. Jualan baju aja. Ya, apa bedanya Anda jualan baju ya? Jadi judulnya aja MLM, bajunya MLM, tapi kerjaannya selling. Ya. Nah, sebenarnya memang selling itu adalah salah satu bagian dari MLM sebenarnya, karena 3S, sponsoring, rekrut, selling, sama servicing. Cuman banyak orang yang akhirnya terbuai dengan selling. Kenapa? Karena sudah cukup mendapatkan uang. Nah, mereka lupa yang namanya bangun aset. Ya, udah dapat 5 juta, 3 juta sebulan, apalagi kalau di Rembang ya. 3 juta tuh kayak sudah di surga, betul nggak Pak Dede? 2 juta go freedom Pak Happy. Aduh, parah banget. Lumayan, Ap. 2 juta itu pengeluaran saya 2 hari. Ya. Pengeluaran saya 2 hari itu kalau 40. Ya. 2 hari itu pengeluaran saya 2 juta. Ya. Anda di situ sebulan 2 juta sudah freedom, pantesan nyaman ya. Nah, makanya ya saya bilang Anda harus punya target-target baru ya. Yang punya motor sudah cukup bonusnya, coba Anda kejar mobil ya. Mobil udah cukup, Anda kejar rumah. Jadi Anda selalu punya beban baru. Kalau enggak Anda pasti akan nyaman ya. Nah, oke. Memang rekrut ini sedikit lebih sulit bukan lebih sulit, tantangannya lebih ada dibanding selling ya, karena ini Update. diamond. Jadi diamond itu bukan dibentuk tapi dicari, ditemukan ya. Kalau Anda membentuk diamond itu Anda keburu tua ya, nggak cukup waktu Anda untuk membentuk diamond ya. Jadi diamond itu ditemukan, bukan dicari, bukan dibentuk ya. Jadi intinya kalau Anda melihat orang ini 3 bulan kira-kira nggak ini, ya tinggalin. Dalam arti bukan ditinggalkan benar-benar, tapi artinya buru-buru Anda cari yang baru. Ya, Anda skip aja, Anda cepat. Ya, 3 bulan temenin nggak bagus. Temu diamond itu akan lebih besar. Diamond ya.
namanya bangun pipa ya, bangun mutasi waktu, uang, tenaga yang tidak bisa instan. Jadi kalau selling itu kan langsung dapat uang. Anda jual berapa langsung harus bina dulu orang ini jadi CP, jadi Royal, jadi Crown. Belum kalau misalnya udah CP akhirnya hilang, udah Royal terus putus di tengah jalan, megrek nggak jalan lagi, ya. Nah akhirnya Anda berpikir nggak cocok nih, mendingan gue jualan aja. Ya. Saya dari dulu sudah mendisiplinkan untuk komitmen membangun aset. Makanya banyak leader orang-orang yang bilang Pak Happy itu orangnya sekarang santai, ya, paling santai, tapi duit masuk terus. Ya, mereka nggak tahu, ya, namanya aset, sama yang namanya sistem. Walaupun dulu susahnya minta ampun. Sekarang lihat, sistem 3 kaki diamond, ya, 1 bintang 8. Ini saya lagi bangun kaki-kaki baru juga, ya, 4 kaki bilang sudah jadi. Ya, Anda lihat, ya, ini karena saya komitmen membentuk aset. Saya komitmen bangun pipa. Walaupun dulu mungkin saya diketawain. Anda lihat ya, kalau Anda pernah dengar cerita Pipo Embro. Jadi gini ya, saya cerita sedikit juga. Mungkin ada yang belum dengar. Di sebuah desa itu orang kepala desa itu pengen cari air. Ya. Nah, dia bilang ini di pegunungan ini ada air, ya. Siapa yang bisa memindahkan air dari mata air dari. Nah, melamarlah 2 orang, ya, berusaha untuk air. Yang pertama namanya Embro, ya. Dia pikirannya pendek, ya. Dia langsung gampang itu katanya. Saya ambil air aja pakai ember dari pindahin ke desa, ya. Terus jadi begitu air sampai di desa dapat uang. Terus seperti itu bolak-balik. Nah, desa itu kan semakin hari semakin perlu air, makin banyak. Akhirnya saya angkat dari 1 ember jadi 2 ember. Terus duit masuk terus. Nah, sementara ada orang kedua yang namanya Pipo. Pipo ini tidak berpikiran seperti Embro yang bawa ember. Dia berpikir saya harus bangun pipa, ya. Nah, ketika si Pipo ini membangun pipa, ya, itu kan diketawain orang karena dia gali perlu waktu belum dapat uang. Dia beli pipanya. Itu pipa satu-satu, ya. Terus sampai ke mata air di gunung, ya. Nah, itu kan perlu waktu bertahun-tahun. Ketika waktu bertahun-tahun dia tawar, ya, dia investasi waktu belum langsung dapat uang. Embro kan langsung dapat waktu, uang, tenaga. Begitu pipanya nyambung di pegunungan, ya, si Embro ini udah makin tua, ya. Ingat, Embro ini makin tua, makin capek, ya, sakit-sakitan karena terlalu capek bekerja ngangkat ember. Yang dia kumpulkan itu habis, ya, habis buat biaya rumah sakit, ya. Nah, sedangkan si Pipo ini udah nyambung nih pipa nih dari mata air gunung ke, dia tinggal kucurin keran, buka keran, ngalir dan langsung mengeluarkan uang. Anda bisa lihat, ya. Nah, memang ketika menjadi pipa, tantangannya adalah ya tadi, ya, uang nggak datang, harus investasi tenaga, waktu, ya. Tapi ya itu sangat worth it, ya. Pipanya ini seumur hidup, bahkan mungkin ketika si piponya sudah mau meninggal, dia bisa wariskan ke anaknya yang dapat duit dari pipa tersebut. Maksudnya adalah gini, nggak apa-apa ketika Anda awal itu Anda jualan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika Anda jualan, kan Anda perlu operasional, Anda perlu bensin, Anda perlu makan, Anda perlu biaya operasional, nggak apa-apa jualan. Tapi jangan terlena dengan jualan, ya. Ingat,
Anda uangnya investasikan untuk bangun yang namanya pipa, aset. Ya, nanti Anda bisa rasakanlah kehidupan yang luar biasa. Ya. Tanpa Anda harus bekerja pun terus-terusan, itu uang akan masuk. Bahkan saya pun sampai sekarang bingung. Bingung dalam arti, ini kok lucu ya. Saya nyantai-nyantai, uang masuk. Sedangkan orang yang kerja kaki di atas, kepala di bawah aja setengah mati. Ya. Nah, cuman ya itu karena saya kerja pintar. Dari awal saya sudah saklek, saya sudah keras sama diri saya bahwa saya harus membangun yang namanya aset, yang namanya sistem. Begitu. Ya, jadi nggak apa-apa jualan, tapi ingat jangan terus-terusan berjualan. Karena saya tanya, dengan jualan kira-kira Anda bisa dapat bonus berapa sih? 5 juta? 10 juta? Bisa? Oke, mungkin masih bisa 20 juta. Ya. Bahkan yang online pun ya, saya singgung nih yang online, ya. Itu mereka itu online itu nggak bangun aset. Itu bukan bangun aset walaupun mungkin omset mereka ratusan juta, ya. Mereka keluarin biaya iklan yang saya tahu itu sampai puluhan juta, ya. Itu kalau ibaratnya kalau saya nilai itu seperti apa bedanya sama bisnis konvensional yang jual barang iklanin di medsos, apa bedanya? Itu bukan bangun aset. Dan hati-hati jika suatu saat kondisi berubah, ya itu aset Anda nggak ada. Anda bisa besar dapat bonus, tapi aset Anda nggak ada. Hati-hati. Ya, jadi jangan dipikir oh online banyak yang bonusnya besar, betul, tapi itu bukan aset sekali lagi. Ya, karena apa yang Anda keluarkan itu akan yang didapat itu akan sesuai. Anda mungkin sekarang sulit bangun aset, cari orang yang jenderal itu memang sulit. Tapi ketika ketemu itu worth it. Maksud saya sangat layak. Ya, sangat-sangat layak. Gitu Pak Dede. Jadi gabungkan, ya jangan dipisah, ya jangan dipisah. Kalau misalnya bangun aset saja pun tanpa jualan, itu juga banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa? Karena mereka nggak ada duit langsung. Kan bangun sistem itu kan harus beli alat bantu, ya pertemuan. Ya mungkin karena online seperti ini mungkin nggak keluar duit, tapi biasa kalau offline kan VS, CP itu apa, GOP, OP itu kan butuh yang namanya pertemuan-pertemuan itu kan butuh yang namanya uang. Jadi keluarin uang. Nah banyak orang yang tidak jualan, sistem doang. Itu akhirnya pun hilang karena nggak ada duitnya, belum ada duitnya. Jadi makanya saya bilang mindset Anda adalah jualan itu untuk biaya operasional, membangun pipa, itu maksudnya. Jadi Anda jualan itu bukan untuk nafkah Anda, bukan. Anda jualan itu bukan untuk mensejahterakan hidup Anda, bukan. Ingat, harus Anda pikir jualan itu bangun pipa. Bukan untuk nafkah Anda. Nafkah Anda nanti dapatnya dari bangun pipa, dari pipa, bukan dari angkat ember. Jadi angkat ember itu untuk bangun pipa. Nanti selanjutnya baru pipa ini yang akan membayar impian-impian Anda. Gitu Pak Dede. Siap Pak Happy. Ya memang ini tapi Pak Happy, untuk Jawa Tengah pertemuan kita sudah mulai normal Pak Happy. Ya kayak besok ada business school. Jadi itu pertemuan khusus para silver. Timnya bagus. Di Semarang. Ya, tinggal kota-kota. Karawang juga sudah Pak Happy, OP-nya sudah jalan. Nah, cuma ini memang, Pak Dede. Ya. Saya lihat share omset Pak Dede juga naik pesat nih. Iya benar Pak Happy, nggak pernah setinggi ini. Ya, ini saya lihat, saya juga mantau kan. Cuman yang kelihatan kan cuma nama sama omset Bang. Di bawaan Pak Dede saya udah nggak bisa lihat. Ya, jadi nanti Anda kalau sudah kita, itu Anda tinggal ngecek omset aja. Ya, mau nggak seperti itu? Mau jualan, bungkus-bungkusin produk, mau bungkus-bungkusin produk itu. Saya sih nggak mau. Mau ya silakan.
bungkus-bungkusin produk gitu ya. Jadi kesimpulan Pak Happy itu teman-teman ini bagus nih. Silahkan selling untuk operasional, untuk ongkos, beli alat bantu, terus beli pulsa, beli tiket gitu. Karena nggak ada ongkos juga kan repot. Ini Betul. Silakan Pak Happy. itu coba jangan diganti dengan konsumtif dulu, gonta-ganti handphone lah, ya. Diamond begini aja nggak suka tuh gonta-ganti handphone. Kan ngapain sih? Anda dibodohi sama mode, ngerti nggak maksudnya? Anda dibodohi, ya. Setiap keluar model itu handphone itu nggak akan habis-habis, ya. Kalau udah cukup, ya udah gitu loh, nggak usah gini loh. Anda pikir, oh gengsi handphone, ya nggak. Kalau handphone mahal tapi bonusnya cekak, ngapain? Ya. Pak Iza sampai ketawa itu. Nih, handphone akan habis-habis 3 bulan sekali modenya ganti, ngapain? Mendingan handphonenya biasa aja, bonusnya puluhan juta. Handphonenya belasan juta, bonusnya ratusan ribu. Betul Pak Happy. Ya. Jadi ini ide Pak Happy harus segera dipraktekin nih teman-teman. Jualan itu untuk operasional. Dan investasi, Pak Dede. Operasional dan investasi alat bantu pertemuan. Ya, betul Pak Happy. Balik ingat, Anda bukan karyawan. Anda pengusaha. Saya tekankan ya, Anda bukan karyawan, Anda pengusaha. Pengusaha itu harus berani investasi. Kalau Anda nggak berani investasi, nggak usah masuk TNC. Percuma, saya bilang. Anda udah jadi seller, ya. Nah, itu harus berani investasi. Makanya pengusaha itu kaya. Karyawan, ya begitu-begitu aja. Bahkan sekarang sudah 5 juta saya dengar dipecat ya karyawannya. Iya, betul Pak Happy, betul. Nah, Tapi saya juga sedikit curhat nih teman-teman. Jadi Ya. saya dididik sama Pak Happy dulu itu, bonus pun dipotong tiket. Buku, majalah, netpi, dan itu kerasa sampai sekarang efeknya. Gitu. Karena dulu kan saya nggak paham tiansi, bener-bener nol. Pak Happy yang ngarahin gitu loh, ya sudah manut aja. Nah teman-teman kadang-kadang sekarang invest alat bantu kurang Pak Happy, apalagi stok produk. Banyak yang nggak stok Pak Happy. Ya, oke. Mungkin pada saat dulu, ketika saya dalam tanda kutip keras terhadap Pak Dede, saat itu Pak Dede merasanya seperti yang teman-teman rasakan sekarang. Wah, kayaknya kok upline gua kok amat ya, keras banget ya. Bonus langsung dipotong ya buat alat bantu. Seperti ditodong ya. Tapi Anda lihat efeknya sekarang. Lihat Pak Dede seperti apa. Itu karena didikan yang mungkin tanda kutip kurang nyaman. Ya. Tapi menghasilkan diamond. Karena diamond itu dipotong berjuta-juta kali, makanya jadi diamond. Kalau ubin cuma dipotong 4 kali ubin, makanya diinjak-injak. Mau jadi ubin apa diamond? Itu jangan nunduk gitu dong semua itu, jangan nunduk gitu kayak seperti merasa berdosa gitu Pak Happy. Tuh Pak Heri sampai ketawa itu. Halo Pak Heri Cirebon. Mangga sekarang pertanyaan teman-teman para bintang jawab. Mangga Pak Imam, Pak Andre, Bu Dewi, Bu Risma, Bu Heni, mangga. Kalau mau nanya diacungkan tangan aja atau pakai reaction ya. Silahkan buka tombol reaction-nya tuh sebelah kanan tuh ada. Bu Heni, mana Bu Heni ya? Kayaknya diam-diam nggak pernah nanya, tapi omset 2 kali lipat. Iya, Bu Heni sama Pak Imam, ininya Pak, videonya bareng. Oke. Bu Heni panen omset bulan ini. Ya, luar biasa. Jadi apa namanya? Kalau namanya invest tidak sia-sia. Jadi gini,
Tuhan juga, bukan juga ya, Tuhan itu membuat sistem. Manusia bisa buat sistem, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan itu kan nggak pernah merintahkan matahari, hei matahari, dia akan hei matahari terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat. Nah, tiap hari itu nyuruh matahari terbit dari timur, terbenam sebelah barat. Sudah otomatis tiap hari terbit planet ya bisa tidak bertabrakan pada orbitnya. Itu karena Tuhan membuat sistem. Tuhan nggak pernah nyuruh, lu jangan tabrakan ya. Enggak, ada sistem. Anda jangan menyalahi sistem. Kalau Anda menyalahi sistem, berarti Anda menyalahi sistemiknya Tuhan. Kalau Anda, ini juga sistem ya, kalau petani atau Anda tanam biji duren, itu pasti keluarnya buah duren. Nggak mungkin Anda tanam duren, keluarnya Anda tanam rambutan, keluarnya nggak mungkin alpukat. Pasti rambutan. Kalau Anda bangun aset, waktu uang. Karena Anda menginvestasikan, Anda menanam waktu dan uang. Seperti saya, seperti Pak Dede. Dulu kita stok tiket, stok alat bantu, stok produk, ya itu sekarang yang tidak waktu. Kenapa? Nggak ada yang ujuk-ujuk, karena sistemnya udah ada. Saya tidak, jangan berkhayal, ya. Anda tidak tanam apa-apa, Anda tidak tanam duren. Halo, Pak Happy. Oke, Pak Happy. Sinyalnya tadi berapa, Pak Happy? Sampai mana tadi? Itu menyalahi aturan. Ya. Anda jangan berkhayal bahwa Anda mau dapatkan bebas uang, bebas waktu, tanpa Anda menginvestasikan uang, menginvestasikan khayal. Kalau Anda nggak pernah investasikan itu, Anda nggak akan dapat itu. Nggak akan dapat duren. Itu udah hukum alam yang tidak pernah terbantahkan. Ya, jadi kalau Anda sekarang investasi waktu, uang, itu Anda nanti akan dapatnya. Jadi sistemiknya Tuhan seperti itu, Pak Dede. Jadi jangan sungkan untuk menginvestasikan itu. Ya. Karena Anda bukan karyawan. Kalau karyawan kan nggak berani. Dia selalu pengennya save. Ya, save, ya tukar dia dengan dapat gaji. Makanya karyawan itu nggak kaya-kaya. Tapi kalau pengusaha itu kemungkinan besar kalau dia terus jatuh bangun itu akan sukses, akan kaya. Kenapa? Karena dia berani berinvestasi. Anda baca buku, itu namanya investasi apa? Investasi. Anda ikut seminar-seminar bayar, ya mungkin 2 juta, 3 juta. Tapi Anda lihat, Anda investasi otak, Anda akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Ya, jadi jangan takut. Dan hasilnya pun akan berbalik itu berkali-kali lipat. Nah ini yang mungkin banyak orang nggak berani untuk berinvestasi. Kenapa? Karena takut. Takutnya nanti kalau saya udah investasi, return-nya, baliknya nggak sesuai. Nah kalau Anda sudah berpikir seperti itu, Anda nggak akan pernah berani. Dan ingat, pengusaha itu harus berani ambil resiko. Harus berani. Kalau enggak, Anda nggak akan pernah jadi pengusaha. Ingat, Anda di sini business owner, bukan karyawan. Otaknya harus dirubah. Kalau Anda mau seperti leader-leader seperti saya, seperti Pak Dede, Pak Johan, Pak Willy,
ya mungkin Pak Abdi, Pak yang sudah Diamond Director, mereka seperti itu. Jadi kalau Anda mau jadi bos, pola pikir Anda harus pola pikir bos. Nggak mungkin Anda mau jadi bos, pola pikirnya pola pikir karyawan. Dari mana? Ya, Anda mau jadi konsultan pajak, misalnya pengacara, ya Anda harus berpikiran seperti pengacara. Nggak mungkin Anda mau jadi pengacara, pikirannya pikiran jualan bakso misalnya. Nggak mungkin, ya. Jadi Anda harus yang dirubah, bukan tampilan luarnya yang dirubah, tapi pola pikir yang dirubah. Karena itu yang menentukan nantinya Anda jadi apa. Itu pikiran. Ya. Seperti itu Pak Dede. Ada lagi? Ada. Itu di mute Pak Dede, itu speakernya. Oke. Ya, barangkali Pak Andre nih. Pak Andre juga bulan ini omsetnya melesat Pak Happy. Nah, nilainya berapa pasti Pak Happy Ya. tahu, karena kan belanjanya di stokis Pak Happy itu. Mangga Pak Andre, Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan? Pak. Nanya apa? mungkin grup yang baru kali Pak, mungkin. Ya, kalau gimana, Pak ini, Andre? maksudnya mereka merasakan proses di lapangannya Pak. Boleh. Atau ada pertanyaan dari tim Pak Andre? Titipan? Tanya via chat tuh. Oh, Bu Heni, oke. Ya. Pak Andre dulu, Pak Andre ada nggak? Sebenarnya tadi pertanyaannya sama yang Pak Dede. Hmm. Ya maksudnya lebih ke mindset asetnya tadi. Tapi udah terjawab tadi Pak Happy udah jelasin. Oh ya Pak Andre mah tiap hari ketemu Pak Happy. Enak jadinya kalau konsultasi ya. Oke, berarti lanjut ya Pak Andre ya. Lanjut Pak. Oh sekarang ke Bu Heni nih. Tuh lihat. Halo, apa kabar Pak Happy? Pak Happy kan pernah ke Rembang ya, dan waktu ke Rembang itu selalu yang diomongin soal mindset ya, soal belief, soal mindset, soal dream kayak gitu ya. Saya mau sedikit bagaimana sih supaya tim bisa lebih fokus ke bisnis Tiansi. Gitu aja sih Pak. Apalagi untuk tim-tim baru, misal pemula gitu ya, kan mungkin mereka belum sepenuhnya fokus. Nah, bagaimana supaya cara Pak Happy supaya mereka bisa benar-benar fokus jalanin bisnis Tiansi. Itu aja sih Pak Happy. Thank you. Berarti maksudnya banyak yang bekerja gitu ya? Kadang kan ngejar goals itu udah ngejar goalsnya itu belum fokus banget gitu loh Pak. Nah dari situ karena belum fokus kan goalsnya juga meleset-meleset, nggak tembus-tembus gitu Pak. Nah gimana ngebuat mereka benar-benar bisa fokus gitu loh Pak. Ya oke. Sebenarnya ini keyakinan ya. Saya kira-kira aja mungkin kan banyak di Rembang yang maksudnya jalankan Tiansi itu sambil bekerja atau mungkin pengangguran tapi jalanin Tiansi gitu. Nah, nganggur Pak Happy? Kenapa? Nganggur sama pelajar. Nganggur sama pelajar. Jadi gini. Ya. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan keyakinan ya. Sebenarnya orang ini udah yakin. Kita tanpa harus motivasi dia pun, dia akan jalan. Jadi sebenarnya ke belief lagi, ya. Kenapa dia tidak? Karena dia nggak yakin. Jangan-jangan nanti kalau gua udah jalanin nggak ada bonus. Jangan-jangan nanti kalau gua udah jalanin ditolak. Jangan-jangan terlalu banyak jangan-jangannya. Ya. Nah, mereka belum yakin sebenarnya, ya. Untuk menjalankan bisnis Tiansi. Kenapa? Kalau yakin, pasti Anda jalankan. Sekarang saya tanya ke siapa nih? Yang baru siapa coba? Saya mau tanya nih. Yang baru siapa Pak Dede? Pak Heri tuh, Pak Heri Pak. Tapi baru tapi melesat Pak. Hah?
Pak Heri baru tapi melesat. Pak Heri ya. Oke, Pak Boleh. Heri dibuka Pak Heri itunya speakernya. Halo, Halo Pak. kita baru kenal ya. Ya, Pak Andre, Pak. Oh, Cirebon ya? ya, Ya. betul. Oh, yang waktu itu Pak Andre ke Cirebon ya. Halo Pak Heri. Halo, Apa namanya Pak Heri, kalau misalnya Anda di Cirebon suruh datang ke Bogor, mau nggak? Mau nggak? Sabtu saya ke Bogor Pak sama tim. Oke, tapi jalan kaki. Mau nggak? Ya kalau memang ada tujuan ya boleh aja sih. Pokoknya Pak Heri dari Cirebon ke Bogor jalan kaki aja. Saya belum ngomong tujuannya, mau nggak? Oh, kalau misalkan ini ya nggak mau Pak. Saya bilang Pak Kan ada Heri. motor. Ya, kalau saya bilang Pak Heri, Anda harus datang ke Bogor dari Cirebon jalan kaki karena di sini ada uang 2 miliar. Nah, kalau tujuannya jelas seperti itu pasti mau Pak. Pasti mau ya. Siapa ini? Aditya siapa itu? Coba. Oke, terima kasih Pak Heri. Aditya, coba Anda buka speakernya. Ya, Anda, bukan di belakang Anda. Iya, Pak. Dari Mana, Pak? Anda dari grup apa? Dari grupnya Buza Semarang. Oh, Semarang. Bu Zuza. Oh, susah. Saya belum kenal juga. Kalau Anda, saya suruh cuci mercy saya, mau? Saya bukan intimidasi ya. Jangan-jangan saya apply terus Anda nggak enak. Oh, mau Pak. Mau nggak suruh cuci? Iya. Kalau kita ada tujuannya pasti mau. Enggak. Tapi Saya kalau tolong cuciin mercy saya, mau nggak? nggak mau, Pak. Nggak mau. Kalau saya bilang, Pak Adit, tolong cuciin mercy saya kasih 5 juta, mau nggak? Pak. Kalau kita ada tujuan pasti kita kerjain, Pak. Ya, oke. Anda lihat ya, pertanyaan ya. Kalau orang ada tujuan, itu nggak usah disuruh. Kalau Cirebon suruh jalan kaki ke Bogor itu bisa berapa bulan, ya. Tapi karena ada duit 2 miliar, yakin ada uang 2 miliar, dia akan lakonin. Sama. Ya. Coba Anda lihat ya, orang-orang yang itu kenapa dia bisa bekerja puluhan tahun nggak bosan-bosan? Ya dia dapat duit tiap bulan. Ngerti nggak maksud saya? Kira-kira kalau orang kerja kantor, ada yang motivasi nggak sih? Nggak ada kan? Mereka hujan-hujanan pun bangun ke kantor, ya kan? Dimarahin bos juga ke kantor, ya kan? Disuruh lembur, nggak digaji pun tetap ke kantor. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa kalau sudah akhir bulan, mereka dapat duit. Gitu. Jadi kalau saya lihat ini masalah keyakinan, Bu Heni. Ya. Satu-satunya jalan ya cuma dikasih contoh aja sih. Maksudnya ya kita nggak bisa pakai juga. Ya. Karena kita nggak bisa semua orang jadi bos. Kalau semua orang jadi bos, siapa yang cuci mobil kita? Semua orang jadi pengusaha, siapa yang akan nanti supirin kita? Nggak ada. Ya. Jadi memang kita nggak bisa membuat mereka semua sukses. Ya. Kita hanya cari orang-orang yang mau dengan memberikan contoh. Jadi contoh nih, Ibu Heni kan beli rumah, beli mobil. Nah ini aja yang kita apa? Sambil ajak mereka tetap. Kita ajak mereka. Yang paling bagus adalah Anda memberikan contoh. Karena satu tindakan itu lebih efek, lebih berharga daripada 1000 perkataan. Ngomong begini begitu, tapi Anda nggak punya integritas, ya orang juga akan menilai, dia mah cuma ngomong, kan nggak ada buktinya mana, kan orang melihat bukti. Tapi kalau kita kasih bukti, ya, mulai beli motor, beli mobil, pokoknya kelihatan hasil, itu orang lebih tertarik. Kita dapat reward, nah itu sebenarnya untuk itu, untuk memacu
orang untuk lebih gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi kita kasih contoh dulu. Baru orang lain. Oke, thank you Pak Happy. Oke, thank you Bu Heni. Pertanyaan bagus. Masalah belief itu jagoannya Pak Happy tuh kalau ngebahas belief mah. Ya, teman-teman yang lain, Pak Andre sudah, Bu Heni sudah. Tim Karawang, ada yang mau nanya? Mangga, tuh ada Pak Yusuf, Bu Dea. Tim Jawa Dan ini, Timur, boleh? Pak Dede, Siapa Happy? sebelum lupa saya mau ngomong ya. Anda jangan bangga dulu dengan Anda sekarang Royal dan Crown. Saya mau tanya ya, ini jawab aja di hati masing-masing, nggak usah kasih jawabannya ke saya. Nanti Anda malu lagi. Anda Royal dan Crown itu benar-benar ada orangnya, atau jalan omset Anda besar, Anda pasang boneka. Nanti maksud saya, kalau silakan tanya pernyataan saya. Saya ulang ya, Anda Royal dan Crown sekarang itu benar-benar ada aset orangnya, atau Anda pasang boneka karena Anda jualannya besar, Anda tinggal pasang aja pembantu Anda, adik Anda, pasang boneka. Kan gampang, tinggal starter pack-nya beli aja masing-masing. Net fee-nya didaftarin net. Nah, ngerti maksud saya? Kalau Ngerti ada, Pak Happy. nah, Anda jawab di dalam hati Anda. Ya. Karena gini, kalau Anda menjalankan, ingat kata-kata saya ya, kalau Anda menjalankan, Anda seperti pasang boneka, ya, itu Anda bukan bangun aset. Karena banyak, dulu jaringan saya pun seperti itu. Jadi ngebom istilahnya karena mau laptop, pasang-pasang. Itu Anda percuma, nggak ada asetnya. Ya. Kelihatannya aja, royal, woi keren, tapi orangnya ada nggak? Dan ingat aset ini orang. Orang ini harus orang hidup, bukan zombie, bukan dummy, bukan boneka. Karena banyak orang yang nggak ngerti, bahkan saya kasih tahu, Lion Above pun kebanyakan nggak tahu mereka pura-pura bodoh, atau mereka benar-benar nggak ngerti gitu. Mereka masih melakukan ini. Ya saya nggak ngomong, bukan di jaringan saya aja, karena saya stokis saya tahu. Cross lain pun yang Lion Above pun melakukan ini gitu. Jadi ya lucu. Artinya mereka sudah ngerti nggak sih kok bisa Lion sih, bisa Lion masih melakukan itu gitu. Ngerti ya? Nah itu dapat duit aja. Bahkan bisnis mereka tidak sehat, bisnis mereka tidak sehat. Suatu saat angin akan datang, habis semua itu. Gitu. Ya, ini mungkin teguran keras buat Anda, tapi Pak, ingat kata saya, kalau Anda sekarang Royal Crown orangnya ada, Anda tinggal tunggu sukses. Anda tinggal nanti tunggu petik buahnya, buah duit, buah pohon uangnya Anda akan petik. Tapi kalau Anda terus melakukan cara itu, ya seumur hidup sampai mati Anda akan seperti itu. Anda akan capek terus. Anda akan aktif income terus. Judulnya aja MLM, tapi Anda akan aktif income terus. Anda akan masih berada di kuadran kiri, nggak akan pernah pindah kuadran kanan. Kenapa? Karena caranya salah. Cuman yang dilihat luarnya aja gitu loh. Oh Royal Pak, Crown Pak, tapi orangnya ada nggak? Jalan nggak? Gitu. Ya jangan sedih gitu dong pada. Bagus Pak, jadi penyegaran malahan, baru euforia kan, nah, jadi disadarkan lagi. Ya gini loh, maksud saya banyak orang yang euforia, royal, gua royal gitu. Gini loh, Anda disuruh royal sama upline Anda, ini Anda harus tahu pada hakikatnya royal ngapain. Coba saya tanya. Nih ya, Anda nggak tanya, saya yang tanya, makanya. Ayo, hadiahnya BMW loh.
Ini saya coba tanya, ini deh, siapa tadi yang crown ya? Dewi Sinta itu. Dewi Sinta ada nggak sih? Dewi Sinta ininya Ada, nggak ada? Pak. Oke. Halo Dewi Sinta. Iya, Pak. Gimana tanya apa? Nah, kira-kira Anda crown ya? Ya. Selamat ya, Anda crown ya. Nah, kira-kira menurut Anda nih, Anda disuruh crown, Anda disuruh kejar crown itu tujuannya apa sih? Sebagai contoh, Pak, mencontohkan ke para tim saya, kalau saya bisa crown, ya tim saya berarti bisa crown. Terus apa lagi? Terus agar omsetnya nggak naik. Terus Dengerin ya, ini jawaban untuk Anda semua juga loh. Bukan saya nanya ke Dewi Sinta, untuk dia aja. Ini untuk semua. Apalagi? Memberikan contoh tadi. Oke, terus kedua, omset supaya naik. Ada lagi nggak? bangun aset. Bangun aset. Terus, tebak-tebak terus. Ada jawaban Ibu Dewi Sinta ini sebenarnya sudah cukup benar, tapi belum benar. Belum terlalu tepat. Kira-kira ada nggak yang bisa kasih saya jawaban? Kenapa sih Anda disuruh Royal? Kenapa sih Anda disuruh Crown? Buat duplikasi tim, Pak. Buat duplikasi tim. Karena bisnis multi level marketing kan kuncinya di duplikasi. Duplikasi. Oke, bagus sih jawabannya, cuman belum tepat juga. Satu lagi deh. Untuk aset kita biar kuat, Pak. Biar aset. Oke, asetnya biar kuat. Oke, itu tadi sudah dijawab sama Dewi. Ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi Anda disuruh Roy sama Crown. Itu jawaban yang tadi sebenarnya nggak salah, tapi kurang to the point, kurang masuk ke intinya. Jadi sebenarnya Anda disuruh Royal, disuruh Crown, itu melatih kebiasaan. Ingat, pepatah mengatakan kalau orang sukses, apanya yang sukses? Kebiasaannya sukses. Jadi gini, nah, positif, karena dia berpikir positif, akhirnya tindakannya positif. Karena tindakannya positif, terus-terusan akhirnya menjadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, itu menjadi apa? Kebiasaan. Karena kebiasaan-kebiasaan positif, ini akhirnya melahirkan karakter. Karena karakternya bagus, akhirnya sukses. Jadi sebenarnya, makanya ketika Anda disuruh Crown, disuruh Royal, disuruh Majesty, itu sebenarnya dilatih kebiasaannya. Anda mau dilatih untuk dibentuk supaya kebiasaan-kebiasaan Anda itu kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Nah, nanti itu akhirnya diduplikasi betul. Cuman adalah tadi Anda dilatih untuk dibentuk menjadi kebiasaan sukses. Itu sebenarnya. Makanya kejar Crown Royal itu bukan ketika ada hadiah laptopnya saja. Bukan ada rewardnya aja Anda baru kejar Royal. Tapi Royal ini harus dijadikan gaya hidup. Kalau dijadikan gaya hidup, Anda nggak akan berat. Kenapa? Karena udah jadi gaya hidup. Tapi kalau Anda ada reward baru Anda kejar, itu Anda akan berat, setengah mati. Bahkan mungkin Anda ngebom. Ngerti ngebom ya? Artinya Anda tutup-tutupin. Nah, itu sangat tidak sehat. Makanya saya paling mengingatkan hati-hati sama yang ngebom ini. Karena itu nggak sehat bisnisnya. Top dia nggak ngerti yang disebut aset itu apa. Aset manusia yang jalan
gitu. Ya, jadi kebiasaan ini yang harus dilatih. Contoh nih, kalau orang melakukan diet, jadi dia bukan gaya hidup ya, dia melakukan karena dia pengen kurus, dia jadi nggak makan, dia benar-benar diet tuh mati-matian. Ini menurut survei ya, jadi ini bukan cerita tapi survei. Orang-orang yang melakukan diet karena dia mati-matian nggak makan, itu sampai cuma makan sekali, itu mungkin misalnya berat badannya tadinya 100 kilo. Dia punya, saya harus turun dalam waktu 3 bulan jadi 60 kilo. Jadi 3 bulan diet mati-matian, terus nggak makan, bahkan mungkin cuma sekali makan. Mungkin ketika 3 bulan, dia mencapai berat yang dia idamkan 60 kilo. Ya. Tapi survei membuktikan, begitu dia nyampe 60 kilo, berat 60 kilo, ya, beberapa bulan kemudian beratnya itu bisa menjadi dari 100 kilo. Ngerti maksud saya? Ini survei. Kenapa? Karena ketika si orang diet ini salah mengartikan bahwa diet itu hasad, dia akan balas dendam. Jika dia 3 bulan habis-habisan nggak makan, begitu dia mencapai target 60 kilo, dia balas dendam. Akhirnya makan melebihi porsi yang seharusnya beratnya bisa melebihi bahkan dari yang 100 kilo. Nah ini bukti. Coba kalau Anda diet, karena pikir diet ini bukan gua harus kurus, tapi Anda diet karena Anda harus sehat. Jadi itu tiap hari, bukan karena dipaksa mau kurus, tapi diet. Kenapa? Karena Anda melakukannya bukan dengan beban, Anda melakukannya dengan senang hati, Anda melakukannya dengan rela. Itu beda ketika Anda dipaksa untuk tidak makan karena mengejar 60 kilo tadi. Itu beda. Karena kalau udah jadi gaya hidup, itu otomatis ya. Anda nomor 1, kedua pasti berat badan turun. Kenapa? Karena Anda makannya sudah berkurang. Tapi Anda nggak jadi beban, ngerti Mas? Paham nggak? Ya, Jadi Pak Hepi. Kayak orang bulan buka puasa, Pak Hepi. Waktu puasa nahan, pas buka semuanya dimakan. Nah, harusnya gini, harusnya kan ketika puasa kan berat badan Anda turun kan? Iya. Mungkin turun pada saat puasa turun, begitu habis puasa melar. Naiknya lebih banyak. Kenapa? Karena Anda nggak melakukannya dengan gaya hidup. Iya, ya. Anda harus jadikan ini budaya, ngerti budaya? Budaya, bukan ketika ngejar laptop Anda jadi crown, bukan ketika ngejar laptop Anda jadi royal. Tiap bulan Anda harus royal, tiap bulan Anda harus crown. Itu otomatis duit itu nyamperkeun bahasa Jermannya. Mengintili. Pilih. Ya. Sekarang Anda cari duit. Ya iya, duit dicari, lari lah. Anda kejar duit. Ngejar duit. Duit yang ngejar saya. Karena saya nggak pernah kejar duit. Ya kalau dikejar ya pasti lari kan. Makanya duit dikejar pun lari. Jadi Anda nanti harus punya mindset. Kalau ditanya, lu ngapain cari duit? Salah. Jangan bilang gitu. Kalau cari duit, itu kalau cari bisa dapat, bisa enggak. Anda harus jawabnya apa? Saya ambil duit. Kalau ambil duit pasti dapat nggak? Pasti, Pak. Sekarang sudah ada. Kalau makanya sekarang jawabannya jangan bilang cari duit. Kalau cari duit bisa dapat, bisa enggak. Kalau Anda sekarang KTM ya, tapi dengan catatan Anda punya saldo ya, bukan kosong ya. Yang ketawa pasti kosong tuh. Ya, Anda ke ATM, ya, udah siap dengan kartu ATM. Anda itu ambil duit apa cari duit? Ambil. Ambil duit. Kalau ambil duit, udah pasti ada duitnya. Tapi kalau cari duit bisa enggak. Nah ini udah mindset juga. Jadi kalau ditanya sekarang ngapain? Keluar, ambil duit. Nah, betul. Cari duit. Ini pemikiran baru, mungkin refresh buat teman-teman.
bahwa betul PBU adalah gaya hidup. Ya, supaya kita bisa asetnya kuat, bukan karena terpaksa ada reward dan sebagainya. Saya dulu sering juga konsul ke Pak Happy urusan reward, nggak pernah dijawab. Apalagi konsultasi pengen naik peringkat. Pak gimana pengen naik peringkat? Wah, nggak pernah dijawab. Karena kata Pak Happy, ngapain naik peringkat? Yang penting duitnya banyak. Gini, Pak Deden. Ya. Thank you. Kamu ngomong gitu, saya jadi keingetan. Makanya otak saya ini harus dirangsang, baru keluar nih ilmu-ilmunya. Saya ngomongin peringkat ya, saya paling demen ngomongin peringkat. Ya. Nah banyak juga sekarang, bukan sekarang dari dulu lah, ini penyakit yang harus dibasmi ya. Banyak orang menjalankan MLM itu ngomongnya peringkat. Saya bilang sekali lagi, Anda bukan karyawan, Anda pengusaha. Kalau Anda karyawan, silakan Anda kejar peringkat. Jabatan. Contoh, kalau Anda karyawan, misalnya Anda sekarang levelnya staff. Staff gajinya 3 juta. Anda kejar tuh direktur. Direktur gajinya 10 juta. Nah, kalau karyawan, dia staff, gaji 3 juta, dia mengejar jabatan jadi direktur. Itu pasti gajinya naik. Kenapa? Karena kalau karyawan, jabatan itu sebanding dengan gaji. Tapi kalau pengusaha itu tidak seperti ramainya. Pengusaha itu bukan lihat jabatan, tapi lihat omset. Ya. Jadi nih, bocoran juga ya. Contoh, Anda ngejar diamond nanti suatu saat misalnya. Anda ngejar diamond Sula, berarti Anda punya 5 kaki bintang 8. Ya. Begitu Anda diamond 1, kan Tiansi ini kan gampang ya. Akumulasi tanpa batas waktu. Jadi setiap orang pun pasti nyampe karena diakumulasi. Ya. Nah, suatu saat karena akumulasi sudah 100 tahun, Anda diamond 1 misalnya. Ya. Ekstrim. Ekstrim. Tahun, saking bisanya. Ya, Anda diamond 1. Begitu diamond 1, ternyata Anda cuman dapat sharing internasional bronze lion. Bisa nggak, Pak? Oh, banget. Kenapa? Karena ketika Anda sudah nanti lion above, omset per bintang 8 per kaki Anda itu minimal harus 40 juta. Kalau tidak, contoh, Anda punya 5 kaki, diamond 1 kan punya 5 kaki bintang 8. Yang memenuhi syarat, yang omset current-nya tiap bulannya 40 juta per bulan, itu cuma 2 kaki. Misalnya, 3 kaki lagi ini mungkin cuma 20 juta, cuma 10 juta. Bisa aja nggak seperti itu? Bisa banget. Ya. Nah, tapi Anda posisinya diamond 1, tapi sharing internalnya itu Anda cuma dapat bronze lion. Atau Anda mending bronze lion, tapi bonusnya bonus diamond. Jawab. Mending BL bonus diamond, Pak. BL bonus diamond, Pak. Jadi gini, jadi biasakan mulai sekarang konsultasinya jangan naik peringkat. Karena gini, karena kalau konsultasinya naik peringkat, belum tentu Anda naik peringkat, belum tentu bonusnya besar, omsetnya besar. Kenapa? Karena kita akumulasi tanpa batas waktu. Itu masalahnya. Ya. Nah, kalau kita kejar omset, otomatis omset besar, peringkatnya naik. Makanya kenapa One Vision bikin peringkat lagi sendiri. Coba Anda kepikir nggak sih, ini untuk yang baru-baru terutama ya. Tiansi kan udah bikin peringkat. Kenapa sih One Vision ini bikin peringkat lagi sih? Emang nggak ada kerjaan? Ya, bikin peringkat lagi. Oh, nggak ada kerjaan. Itu supaya karena kita peringkat aku masih 15 miliar, cuman 50 juta. Buat apa TGS? Atau NPV, Pak Happy? NPV. Kalau omsetnya cuman tiap, ngerti maksud saya?
omset tiap bulan. Akumulasi tanpa batas waktu. Dia bikin lagi royal. Kalau ngejar peringkat di One Vision itu udah peringkat. Jadi jangan dibalik, omset dulu. Aduh, karena omsetnya gampang sekali, bintang 8 bintang 7. Makanya sekarang Anda jangan misalnya, karena karena syaratnya sekarang sih kualitasnya akhirnya jadi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman maksud saya adalah Anda dulu zaman lihat itu udah dulu ya. Ini saya ngomongin dulu. Ya, harus diperingkat. Tapi berhubung pada saat itu Tiansi sedang promosikan bintang 7 dengan omset 4. Seperti itu. Jadi artinya apa? Tiansi itu ini bisa memberi berdasarkan Anda. Karena harusnya Silver Lion yang dapat Mercy mobil mewah. Bintang 7 dengan omset 4M ya lagi karena omsetnya gede. Ada acara convention yang dapat 50.000 US. Itu kan yang dilihat apa? Salah omset, keseimbangan. Jadi, ya, panitia aku batas waktu. Kalau peringkat di One Vision itu omset. Nah, sekarang Anda harus biasakan konsultasinya bonus Anda. Bukan karena peringkat itu ngikutin. Ya, nggak usah takut. Anda peringkat, ya. Ini ingat kata-kata saya. Kalau hanya Anda kejar peringkat, belum tentu bonus Anda besar. Nah, di sini juga menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena kalau orang yang nggak ngerti, dia berpikir, oh, gua udah peringkat tinggi. Kenapa bonus gua kecil? Nah, itu orang nggak ngerti. Kenapa? Dia cuma fokusnya di peringkat. Jadi, ketika peringkatnya tinggi, ini akan menjadi beban. Kalau dulu, misalnya, udah seneng, betul nggak? Oh, bintang 6 bisa bonus 5 juta. Tapi begitu karena akumulasi, dia akhirnya jadi nyantai. Nyantai. Kalau naik peringkat, otomatis gue yakin bonus gue makin besar. Waktu bintang 6 bonusnya 5 juta, bangganya bintang 7, bintang 8, tapi omsetnya nggak naik-naik nih, bisa nggak? Bisa. Omset nggak naik-naik karena akumulasi peringkat terus. Bahkan sampai BL. Sampai BL ternyata bonusnya cuma 6 juta. Banyak yang hilang. Kenapa? Dia pikir Tiansi bohong. Oh, gua udah BL bonus masih 6 juta. Dulu waktu pun sama-sama 5 juta, bisa 5 juta. Sekarang sudah peringkat Lion, apa bonus gua sekian. Nah, itu nggak ngerti. Itu orang yang ngejar peringkat di Tiansi. Paham nggak teman-teman? Ini Ya. Ini kalau pengajian ini namanya belajar tauhid, Pak. Dasar. Ya. Pak Happy, ini pertanyaan terakhir atau teman-teman ada nggak yang mau nanya? Saya ada pertanyaan buat Pak Happy, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan monggo. Ini kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Pak? Ya, ini 10 menit lagi, Pak Happy. Oke. Sebetulnya kalau ngobrol sama Pak Happy
enaknya sampai subuh. Cuma ini kan terbatas. Masuk, Pak. Masuk. Saya nggak mau ngobrol sama saya sia-sia ya. Ya, betul. Harus ada feedbacknya. Tahu kan feedbacknya apa? Omset. Omset. Tadi Pak Imam Dede bilang, Pak Imam tuh omsetnya 2 kali lipat. Belum kasih hadiah ke Pak Happy. Saya bilang, nggak usah kasih hadiah ke saya. Omset aja udah naik 2 kali lipat, itu hadiah buat saya. Wes. Pak Imam dan Pak Andre tuh naik 2 kali lipat, Pak Happy. Ya. Gimana? Teman-teman sok. Kalau enggak saya mau nanya ke Pak Happy. Ini pertanyaan titipan juga, bagus. Ada? Kalau ada, klik yang reaction tuh. Acungkan tangan. Mangga. Atau saya dulu boleh ya? Ini Pak Happy, pertanyaan terakhir. Ada begitu banyak orang yang mampu membangun 2 kaki. Kalau saya sih diajarin sama Pak Happy dari dulu suruh melebar gitu. Alhamdulillah sekarang saya punya 8 kaki dan ada beberapa kaki baru gitu. Nah, itu bagaimana membuka mindset untuk mau melebar. Itu Pak Happy. Oke. Ya memang ini penyakit lama juga ya. Kalau dulu itu kita lama front saya itu kalau sekarang cukup lumayan. Dan Anda kalau berarti kan dengan 2 kaki Anda dapat 65 juta per minggu. 60 juta. Itu kalau BL ya. Nah, makanya saya bilang itu pun kalau ideal ya, kalau maksimal. Nah, cuman kan kita nggak bisa kita nggak bisa mengatur jaringan kita mau gimana. Jadi secara alamiah itu pasti akan terjadi yang namanya kaki gajah atau kaki dinosaurus. Dan kita nggak bisa mengatur bahwa kita nggak bisa stop nih, kaki gajah kita ini kita tahan ya. Itu nggak bisa. Tetap yang namanya setiap jaringan dimanapun itu pasti ada yang namanya kaki gajah. Jadi ada satu kaki ini yang besar. Dengan Anda cuman punya 2 kaki, ini sebenarnya Anda buang duit. Nanti buang duit. Jadi uang Anda nggak cair. Kalau misalnya 1 kaki ini kaki gajah, karena tiap bulan 1 miliar, ya. Kaki kedua itu tiap bulan cuman ini 1 miliar saya ngomong bukan TGS ya, bukan omset akumulasi, tapi maksudnya adalah omset per bulan. Kalau misalnya omset ini 1 miliar kegedean ya? Enggak, biasa aja Pak. Saya turunin deh, misalnya 100 juta nih. 1 kaki 100 juta. Ya. Kaki kedua, misalnya karannya cuma 10 juta, karan omsetnya. Karan tiap bulannya, omset tiap bulannya. TNPV Pak, TNPV. Hah? TNPV. TNPV-nya 10 juta misalnya. Berarti Anda dapat pairing berapa? 100 juta. 100. Cuman diambil 10 jutanya. Benar nggak? Ini Anda harus lulus NDT dulu nih. 10 juta. 10 jutanya ini baru dikeluarin, tuh nggak? Ya. Nah, berarti ini ada omset sisa berapa? 90 juta. Mubazir nggak? Bukan mubazir. Maksudnya ini sayang nggak? 90 juta. Oke, 90 juta. Bulan depan, omset yang ini 100 juta lagi. Yang kaki lemah 10 juta. Dikawinin, Anda cuma dapat pairing 10 juta kan? Ya. Bukan 10 juta rupiah, tapi 10 juta kali, misalnya Anda platinum, berarti dapat 12%, 12%. Ya. Berarti ini ada tabungan berapa? 180 juta. Aduh, ini saya ngerti nggak sih ini orang-orang mukanya ini loh. Ngerti Pak, ini hebat-hebat kok. Hebat ya. Kalau nggak ngerti nanti nanya aja. Berarti sudah ada omset 180 juta, betul nggak? Betul.
Terus kebayang nggak kalau seperti itu? Berapa miliar, bahkan puluhan miliar, itu akan Anda buang duit. Tapi kalau Anda punya kaki ketiga, kaki keempat, itu Anda akan dicairkan nih. Misalnya kaki pertama 100 juta, saya ngomong ini deh, ABC deh ya. A 100 juta, yang B 10 juta. Nah kalau Anda cuma punya 2 kaki, ini kan yang di pairing cuma 10 juta. Tapi kalau punya kaki C, 10 juta lagi misalnya, di pairing lagi itu 10 juta, untuk habisin yang 90 juta. Kalau Anda punya kaki keempat, kaki D, di pairing lagi 20 juta misalnya. Jadi ini cair. Nah, kalau saya sih mungkin menganggap Anda nggak butuh uang kali ya. Anda udah pada dermawan gitu loh. Jadi nggak usah dicairin gitu. Jadi cukup aja. Tapi kayaknya cukup. Sedekah itu Pak Epi. Iya. Buat kita aja Pak Dede. Ya betul Pak Epi. Kenapa kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Itu karena otaknya salah. Ya coba ya. Ngerti ya maksud saya ya. Kalau Anda jadi jangan puas dengan 2 kaki. Karena ini sayang, ini duitnya besar ini, ya. Harus dicairin. Jadi Anda tuh ingat apa-apa Anda punya kaki besar, itu anggap tabungan Anda. Tapi segera cairin gitu loh. Jangan cicing wae, jangan diem aja, cairin. Duit buat Anda, kecuali Anda nggak butuh uang. Kalau Anda nggak butuh uang, buat saya aja. Terus nanti terhambat di ini ya Pak Happy, di set volume kayak gitu ya? Ya, betul. Bonus dan apa reward. Ada set volume. Saya aja Diamond 3 aja tetap set volume. Coba kalau Anda cuma punya 2 kaki, set volumenya setengah mati loh. Jangan gara-gara set volume. Terus misalnya set volume 13 juta, sayang kan? Bonus 30 juta, di volume produk 13 juta, dapat duit 17 juta. Ngerti maksud saya? Ya, seperti inilah. Dasar tapi penting. Dasar tapi agak ngerti. Dasar tapi bronze lion above belum tentu ngerti. Ya, seperti itu Pak Dede. Siapa Happy? Ya, jadi kalau ada mentor cerewet, nyuruh melebar terus karena mentor baik. Karena Anda duitnya jadinya bisa cair. Dan ingat, maksudnya gini, kayak tanam punya akar serabut sama akar tunggang. Akar serabut itu yang melebar. Akar serabut ini melebar, jadi melebar ini bisa membuat si pohon ini besar. Tapi kalau dia nggak ke bawah, akar tunjangnya nggak ke bawah, ini akan ketiup angin roboh, walaupun pohonnya besar. Baliknya, kalau cuman akar tunjangnya 2 kaki ke bawah kuat, dia tidak melebar, akar serabutnya nggak melebar, itu pohonnya kecil. Batang kecil tapi kuat. Nah, kalau yang cuman melebar doang, ke bawah, batang-batangnya besar, tapi pohonnya nggak kuat. Nah, kenapa disuruh melebar sama ke bawah, ke dalam? Itu supaya kita punya jalan kuat, besar, bonus besar. Seperti itu. Jadi kenapa disuruh melebar dan ke dalam? Jangan cuma ke dalam doang. Kalau ke dalam Anda kuat, tapi bonusnya kecil. Kalau melebar dan ke dalam, bonus Anda besar, jaringan kuat, seperti itu. Oke, Pak Happy, thank you banget. Dari saya terakhir ini Pak Happy, pesan terakhir Pak Happy, monggo. Sebenarnya ini yang penting ya. Terlepas dari Anda semua, itu sebenarnya mindset Anda, di pikiran Anda, itu harus benar dulu. Jadi yang penting adalah, makanya tadi saya bilang, penting, selalu saya ngomong, yang kerja kerasnya dulu. Tapi yang penting itu pikiran Anda dulu yang dibenerin. Kalau Anda kerja, pikirannya nggak, itu akan ngaco. Tapi kalau belief Anda, pikiran Anda dibenerin, Anda kerja keras, akan tepat sasaran. Nah, maksud saya adalah gini, respon yang benar.
Nah, respon yang benar ini tidak harus disertai dengan keadaan yang baik. Ngerti nggak? Ya, menurut Bapak kendalanya di sini apa aja? Kendalanya banyak orang yang masih walaupun saya menganggap ini Satu, terima kasih. Aditya Saputra. Tanya apa lagi? Dibuka itunya, dibuka mic-nya. maaf Pak. Itu kebanyakan orang sih kayak masih negatif, terus nganggap bisnis ini tuh kecil gitu Pak. Ya, itu sama dengan Pak Dalhar ya. Tadi jawabannya. Artin, Ibu Artin Ya. ini siapa? Ya, oke, terima kasih. Satu jawaban aja. Ibu Artin kira-kira kendalanya di bisnisnya apa, Pak? Ibu? Kendalanya ya tadi Pak, yang di luar sana kan banyak yang negatif nih. Sama rata-rata udah pada cukup sama penghasilan yang UMR aja. Padahal kan di sini mas gitu Pak. Oke, berarti sama. Yuzafek ini apa kendalanya? Citranya MLM Pak, kayak kalau udah itu wah MLM gitu loh Pak, kayak gitu. Oke, berarti sama ya, kurang lebih ya. Saya tarik kesimpulan negatif. Yang berbeda jawabannya. Rena, kira-kira kendalanya apa? Orangnya nggak ada. Ari. Kendalanya apa? Aywa? Ada lagi yang bisa jawab saya kendalanya apa lagi? Silakanlah, saya nggak tunjuk, langsung aja kan. Kalau menurut saya salah cara kerja, Pak. Kenapa? Salah cara kerja. Oke, salah cara kerja, apa lagi? Kurangnya belief. Ditolak, adalah orang negatif ya. Pertanyaan saya, kira-kira masalah yang tadi Anda sebutkan, yang tadi saya sebutkan, ditolak, diledekin, dihina, orang negatif, jaringan hancur, kira masalahnya sama nggak sama saya? Sama, Pak. Sama ya? Sama Pak. Jadi seorang bintang 5 platinum dengan diamond platinum itu pasti masalahnya sama. Betul? Nggak ada yang beda. Oh, bukannya gini. Oh, Pak Happy diamond masalahnya beda karena Pak Happy tinggalnya di planet lain. Kalau Pak Happy mah prospek orang pasti join. Kalau Pak Happy yang presentasi mereka nggak akan negatif. Mereka akan positif. Mungkin nggak gitu? Sama ya berarti ya. Kita hidup di dunia yang sama, semua orang kebanyakan negatif MLM, kita presentasi banyakan ditolak, kita bikin jaringan juga hancur. Kenapa? Tapi kenapa ada yang jadi Trade Diamond, yang taber, mundur tanpa berita, ada yang jadi pertapa. Masalahnya sama loh. Bedanya di mana sih? Isi kepalanya, Pak. Visi.
responnya yang beda. Responnya yang beda. Kalau saya berpikir itu masalah, bukan masalah. Memang saya harus ngelewatin. Karena ada saya gini loh. Saya mempercayai bahwa di dunia ini ada blessing in disguise. Bahasa kerennya tuh blessing in disguise itu berkat yang menyamar. Berkat yang menyamar. Anda percaya mukjizat nggak? Percaya. Biasanya mukjizat terjadi itu ketika ada bencana. Kalau tidak ada bencana, tidak ada masalah, itu tidak akan terjadi mukjizat. Jadi masalahnya Anda ditolak, diledekin, orang negatif, itu boleh dibilang kendala di bisnis ini. Tapi kalau respon dengan benar, itu akan menjadi berkat di balik masalah. Kalau nggak ada masalah, Anda nggak akan dapat berkat. Semakin besar masalah, dengan catatan respon Anda. Ya, oke, saya cerita sedikit nih kalau Anda mau ini. Mungkin kemarin OP online saya, ya mungkin ini saya ulang ya. Ada sebuah cerita di kafe. Di kafe ibu-ibu arisan ini lagi pada hangout nih. Kafenya kafe bagus ya. Jadi ibu-ibu wanita karir ini sedang makan, mereka bareng-bareng makan ya. Di kafe, sebuah kafe. Nah, tiba-tiba ini ada seekor kecoa yang hinggap di pundak salah satu wanita karir ini ya. Nah, dengan seketika si wanita karir ini itu panik, loncat. Teriak-teriak, loncat ya. Dia panik loncat karena kecoa ini ya. Seketika dia kibaskan si kecoa ini ke orang lain. Tiba-tiba kecoanya nempel di pundak temannya ini di sebelahnya. Responnya langsung bereaksi ya, loncat-loncat. Sampai seluruh suasana orang lain melihat ini kacau banget. Mungkin respon si dua wanita ini langsung bereaksi tersebut ya. Nah, tiba-tiba ada seorang karyawan restoran datang dengan tenangnya, dia datang dan yang dihinggapi kecoa ini, dia langsung juga mengibaskan ini, dan kebetulan kecoa ini itu nempel di bajunya si pelayan resto tadi. Nah, walaupun si pelayan ini sebenarnya takut, ya, tapi dia berusaha setenang mungkin, sekul mungkin, itu tenang. Dia tenang, dia ambil kecoanya di bajunya, dan dia lempar keluar. Dalam sekejap, suasana di restoran itu tenang seketika. Masalah selesai. Pertanyaan saya, yang membuat restoran ini suasananya kacau, suasananya jadi panik, teriak-teriak, panik, itu reaksi perempuan wanita karir ini terhadap kecoa, atau kecoanya membuat restoran itu kacau? Reaksinya. Salah. Tapi kalau seumpama cewek-cewek itu biasa aja, pasti nggak bikin gaduh, Pak. Reaksi si yang membuat restoran itu kacau, ya. Tapi sebenarnya masalah kita tidak bisa. Jadi gini, kecoa itu binatang yang menjijikan, bukan yang lucu. Kecoa itu adalah binatang yang sangat menjijikan. Kita tidak bisa mengubah kecoa itu menjadi binatang yang menyenangkan. Pasti menjijikan. Kita tidak bisa mengubah kecoa menjadi binatang yang menyenangkan. Selamanya, kapanpun, kecoa akan selalu menjadi binatang yang menjijikan. Tapi Anda lihat, ada dua respon. Respon si wanita yang teriak-teriak tadi, itu salah. Akhirnya membuat restoran jadi tambah kacau. Tapi respon si pelayan resto, itu benar banget. Diambil, akhirnya masalah selesai. Sama.
ditolak. Orang negatif sama MLM, jaringan rontok, itu menjadikan. Betul nggak? Kita reaksinya gimana terhadap wanita karir yang teriak-teriak, kacau, jadi pelayan restoran yang tenang. Balik. Jadi yang paling bukan masalahnya, tapi yang paling benar adalah respon yang benar terhadap masalah itu. Itu yang membuat kita sukses. Kecoa akan selamanya menjijikan. Ditolak, diledekin, dihina, itu selamanya akan tidak menyenangkan. Tapi yang penting respon kita yang benar. Kalau respon kita benar, apapun masalahnya, itu akan membuat Anda menjadi Diamond Director XDIR berikutnya. Amin. 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 Amin, Pak. Amin. Amin. Jadi balik lagi semua itu dikendalikan oleh kita, bukan dikendalikan oleh kecoa. Selamanya Anda akan ketemu selama masih hidup, yang namanya orang hidup, pasti Anda akan ketemu kecoa-kecoa. Dan masalahnya Anda, respon Anda gimana terhadap kecoa itu? Anda mau panik atau Anda, dan ketika Anda tenang menghadapi ini, berkat ya, bonus Anda, aset Anda, reward ini akan nyusul. Ya, itulah yang membuat kita menjadi diamond, itu respon. Masalah adalah masalah. Anda menganggapnya itu sebuah tantangan, atau loncatan, akan membuat Anda menjadi lebih besar. Ibaratnya, kalau orang mau naik kelas, itu pasti ketemu ujian. Contoh, Anda kelas 3, mau naik kelas 4, itu pasti ada ujian. Bisa nggak Anda bilang, Anda kelas 3, Anda dikasih ujian untuk naik kelas 4. Pak Guru, saya nggak mau ikut ujian. Saya nggak mau ikut ujian, saya nggak mau isi. Kira-kira Anda naik level? Anda naik kelas 4? Tidak, Anda akan tetap di kelas 3. Tapi kalau Anda melewati ujian itu, Anda sukses ujian itu, Anda akan naik kelas 4, kelas 5, Anda akan naik BL, SL, GL, Diamond, Director, XD. Yes, Pak Happy. Wow.